Tangki bahan bakar dalam mobil Formula One merupakan komponen yang sangat penting. Ukuran tangki bahan bakar dalam F1 diatur oleh regulasi yang ditetapkan oleh Federasi Otomotif Internasional atau FIA. Selain ukurannya, saat ini sudah menjadi peraturan dari Badan Pengatur Formula One yaitu FIA bahwa mobil tidak lagi diizinkan untuk berhenti untuk mengisi bahan bakar selama balapan F1. Jadi saat ini, mobil harus membawa jumlah bahan bakar yang diperlukan untuk menyelesaikan total jarak balapan dalam satu tangki bahan bakar. Tim F1 saat ini harus membuat mobilnya seirit mungkin karena Badan Pengatur Formula One yaitu FIA melarang pengisian bahan bakar mobil Formula One selama balapan F1 pada akhir musim 2009. Alasan dibuatnya keputusan ini adalah karena resiko keselamatan dan biaya yang harus dikeluarkan untuk memindahkan peralatan pengisian bahan bakar yang diperlukan untuk mengisi bahan bakar mobil, yang mana biaya untuk melakukan itu sangat mahal. Bahkan diperkirakan akan memakan biaya rata-rata 1 juta euro untuk peralatan pengisian bahan bakar yang akan diangkut ke seluruh dunia, bersama dengan staf yang dibutuhkan untuk pengoperasian stasiun pengisian bahan bakar ini per balapan. Tapi menurut bagi para tim besar, jumlah tersebut mungkin tidak terdengar seperti harga yang besar untuk dibayarkan. Namun, bagi tim-tim Formula One yang lebih kecil, biaya tersebut merupakan sesuatu yang dapat digunakan untuk aspek-aspek lain. Alasan utama lain dari larangan mengisi bahan bakar mobil Formula One selama balapan adalah masalah keselamatan. Pada balapan sebelumnya, ada banyak kejadian di mana mobil dan pembalapnya terjebak karena nozzle bahan bakar yang bocor atau mekanisme pompa bahan bakar yang rusak. Jadi benar-benar bahaya banget. Kemudian, untuk aturan tentang pengisian bahan bakar adalah bahwa mobil diperbolehkan mengisi bahan bakar selama sesi latihan dan sesi kualifikasi. Tapi, tim tidak dapat mengisi bahan bakar mobil dari sesi ketiga kualifikasi dan setelah kualifikasi. Dan untuk mengatasi hal ini, mesin F1 modern dirancang untuk lebih hemat bahan bakar daripada pendahulunya. Yang mana, saat ini mesin di Formula One sudah menggunakan mesin hybrid yang menggabungkan mesin pembakaran internal dan 2 motor listrik. Dan kombinasi 2 motor listrik bekerja bersama-sama untuk menghasilkan tenaga sekitar 300 horsepower untuk melengkapi tenaga yang dihasilkan dari mesin pembakar internal. Kemudian, tenaga tambahan yang dihasilkan dari 2 motor listrik berarti mesin pembakaran internal tidak perlu bekerja keras untuk menghasilkan semua tenaga yang dibutuhkan untuk menggerakkan mobil ke depan. Hasilnya, ada penghematan bahan bakar yang sangat besar pada mesin pembakaran internal. Jadi cara kerjanya, motor dan mesin bekerja sama untuk menghasilkan sekitar 1000 horsepower dan disinilah efisiensi sebenarnya dari mesin ini terlihat. Yang mana, mesin ini bisa menghasilkan sekitar 625 horsepower per liter. Dan ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa dibandingkan dari era Formula One manapun. Kita ambil contoh, jarak rata-rata keseluruhan balapan adalah 305 km dan mobil Formula One dapat membawa sekitar 140 liter bahan bakar. Mengenai alokasi berat dan jatah bahan bakar yang direkomendasikan, mobil harus membawa 105 kg untuk total jarak balapan 305 km. Jadi kita dapat memperkirakan bahwa konsumsi bahan bakar untuk mobil F1 adalah sekitar 46 liter per 100 km. Dan karena mobil tidak diizinkan untuk mengisi bahan bakar, mereka harus menyelesaikan seluruh balapan dengan tangki bahan bakar penuh. Kemudian, untuk bahan bakar yang digunakan oleh mobil F1 adalah mirip dengan bahan bakar biasa, dengan campuran yang jauh lebih terkontrol. Yang mana bahan bakar Formula One termasuk dalam bahan bakar jalan raya beroktan tinggi dengan ambang batas oktan di kisaran 95 hingga 102. Dan campuran bahan bakar Formula One sangat disesuaikan dengan performa untuk berbagai kondisi cuaca dan sirkuit balap. Untuk memastikan bahwa tim dan pemasok bahan bakar tidak melanggar peraturan bahan bakar FIA, semua pemasok bahan bakar yaitu Elf, Mobil, Petronas, dan Shell harus menyerahkan sampel bahan bakar yang akan mereka gunakan untuk balapan untuk diperiksa. Kemudian, untuk tangki bahan bakarnya juga harus dibuat secara khusus. Jika kita melihat desain awal tangki bahan bakar untuk mobil Formula One, hanya dibuat dengan wadah aluminium yang diposisikan di belakang kokpit, dan saluran bahan bakar yang diperlukan untuk mengisi bahan bakar mesin berjalan melewati pembalap untuk mencapai mesin. Ini adalah sesuatu hal yang sangat berbahaya. Kemudian, setelah desain itu, tangki bahan bakar diposisikan di kedua sisi pembalap. Meskipun posisi tangki bahan bakar ini meningkatkan pengendalian mobil karena mendistribusikan bobot mobil secara merata, namun hal ini juga menimbulkan resiko keselamatan bagi pembalap. Yang mana, jika ada kerusakan apapun pada bagian samping mobil akan menyulut bahan bakar yang ada di dalam tangki bahan bakar ini. Kemudian era itu pun berakhir dengan diperkenalkannya mobil bermesin belakang. Jadi ketika era awal mesin di belakang, tangki bahan bakar langsung dipindahkan ke bagian depan dengan memposisikannya tepat di atas kaki pembalap. Dan tangki karet fleksibel pada awalnya diperkenalkan pada mobil sport Jaguar tipe C di awal tahun 1950-an.
Desain yang tidak konvensional ini memiliki keuntungan, yaitu tidak mudah tertusuk atau pecah oleh tali atau tabung pengikat. Dan kantong prototipe karet ini ditempatkan di dalam tangki aluminium sebagai tindakan pencegahan keamanan. Namun demikian, desain ini memiliki beberapa kekurangan dalam desainnya. Apabila terjadi benturan atau tabrakan, komponen seluruh bahan bakar yang rapuh akan putus pada titik-titik tertentu yang akan menyumbat kopling dan mengakibatkan kantong tertutup. Kemudian, sebelum aturan tentang penempatan dan ukuran tangki bahan bakar menjadi standar, keputusan untuk menempatkan sel bahan bakar kecil secara strategis di sekitar kokpit telah dicoba. Namun hal ini mengakibatkan sel bahan bakar ditempatkan di atas kaki pembalap, sementara dua tangki ditempatkan di bagian belakang di kedua sisi pembalap. Tapi semua itu sudah berubah dengan alasan keselamatan, dan peraturan saat ini menetapkan bahwa tangki bahan bakar harus disimpan di sebagian belakang monokok untuk memastikan keselamatan pembalap dan menjaga konsistensi di semua mobil yang berlaga di F1. Dan juga, material utama tangki bahan bakar yang saat ini digunakan terdiri dari poliuretan dan Kevlar untuk membuatnya kokoh dan kuat secara struktural. Karena hal ini, tangki bahan bakar saat ini telah menjadi sebuah keajaiban teknik. Dengan desain yang aman, ini berarti bahwa tangki bahan bakar dapat menampung kapasitas 30 galon atau 110 liter bahan bakar untuk bertahan selama total jarak tempuh balapan Grand Prix. Kemudian, untuk mengisi bahan bakar di mobil F1, terdapat dua lubang di bagian belakang kantong bahan bakar. Satu di bagian atas untuk saluran bahan bakar dan satu lagi di bagian bawah untuk pompa. Jadi kru pit stop menggunakan lubang itu untuk mengisi tangki. Dan peraturan FIA bersikeras bahwa kantung bahan bakar atau tangki bahan bakar harus dipasang dekat dengan garis tengah mobil dan diposisikan di belakang kokpit. Ini ditekankan untuk alasan performa yang jelas, maka harus ditempatkan serendah mungkin dari permukaan tanah. Uniknya lagi, kantung bahan bakar ini bisa berubah bentuk, yang dimaksudkan untuk mempertahankan integritas strukturalnya saat terjadi benturan dan juga tahan terhadap tusukan. Jadi benar-benar canggih banget tangki bahan bakar saat ini. Jadi kesimpulannya, tangki bahan bakar mobil F1 saat ini hanya memiliki kapasitas yang cukup. Namun mobil Formula One dengan mesin yang sangat irit, mobil F1 bisa menyelesaikan balapan dengan total jarak rata-rata 305 km tanpa harus takut kehabisan bensin. Bagaimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!